Aku harus nemuin Umi. Aku harus pastiin keadaannya Umi baik-baik aja. Sejak Abah tahu nomor telepon aku, perasaan aku jadi nggak enak. Aku khawatir Abah nyiksa Umi supaya tahu posisi aku ada di mana sekarang. Astagfirullahaladzim. Ada apa, Pak? Itu ada orang nyebrang. Hampir saja menabrak. Untungnya saya masih ngerem. Maaf Pak, maaf. Maaf Pak. Masya Allah, itu kan Pak Yusuf. Tukang parkir di butik Umi. Pak, sebentar Pak ya. Saya kenal orang itu soalnya. Pak Yusuf. Mas Rehan, Iya, ini Rehan, anaknya Umi. Istri Bapak kenapa, Pak? ini istri saya pendarahan, Mas. Ya Allah. Dia sedang hamil. Terus tapi tadi jatuh di rumah. Ini sekarang mau ke rumah sakit? Iya, Mas. Tapi saya tunggu angkot dari tadi nggak datang-datang. Ya udah kalau gitu saya antar aja ya, pakai taksi. Tapi Mas, apa nggak merepotkan? Udah enggak kok. Ayo, kasihan istrinya Bapak. Ayo. Terima kasih, Mas. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak RW, silakan duduk, duduk Pak. Makasih. Ada apa Pak? Begini Bu Afifah, ada Pak Rehan. Mas Rehannya lagi ke Jakarta Pak, lagi ketemu sama orang tuanya. Oh gitu. Iya. Begini Bu Afifah, semenjak Bu Afifah itu tinggal di sini, sepertinya belum ada laporan ke RW, ya kan? Iya Pak, aduh saya minta maaf banget soalnya kesibukan kita sama-sama karena pulang malam kerja jadi belum sempat melapor ke Bapak. Tadinya hari ini Mas Rehan itu mau ketemu sama Bapak, mau laporan, cuma dianya harus tiba-tiba ke Jakarta Pak. Oh gitu, ya. Nah, saya mengerti deh. Iya, sekali lagi saya mohon maaf ya Pak. Iya nggak apa-apa Bu. Saya cuma minta Ibu jangan tersinggung. Saya mau menanyakan sesuatu. Tentang apa Pak? Begini Bu Afifah, sebenarnya hubungan Bu Afifah sama Pak Rehan itu apa? Suami istri atau saudara atau bagaimana ya? Kenapa Afifah nggak bisa jawab? Jangan-jangan benar apa yang dibilang ibu-ibu. Afifah ini mencurigakan, seperti ada yang disembunyiin. Maksud saya begini Bu Afifah, kalau emang benar suami istri, saya pengen lihat surat nikahnya. Kalaupun saudara, saya pengen lihat kartu keluarganya. Tapi kalau bukan apa-apa, kok tinggal satu rumah, begitu Bu Afifah. Gimana Bu Afifah, bisa dijelasin nggak? Ya kita suami istri Pak, tapi kita memang belum lama menikah. Kalau gitu, saya pengen lihat kopi surat nikahnya, bisa? Iya, sebentar ya Pak. Aneh banget. Kalau benar mereka sudah menikah, kenapa Afifah tampak ketakutan? Apa sebenarnya yang mereka sembunyiin? Ya Allah, Mas Rehan maafin aku Mas Rehan. Aku nggak tahu lagi harus gimana. Aku terpaksa harus ngasih buku surat nikah itu. Aku nggak mau kita diusir dari rumah ini. Ya Allah, gimana ini? Aku tahu buku nikah ini udah nggak berlaku, karena aku masih istrinya Abah. Tapi aku nggak punya pilihan lain. Aku nggak mau diusir dari sini. Pak, ini fotokopian buku nikahnya. Ya. Saya bisa lihat dulu Bu ya? Iya, silakan dicek aja Pak.
ini bener buku nikah Afifah sama Rehan. Tapi kenapa tadi Afifah kelihatan bingung dan kayak orang ketakutan? Sebenarnya ada apa ya? Aku harus menyelidiki nih. Gimana Pak? Ya udah, ini kopiannya saya bawa dulu untuk data warga dan pendatang, Bu. Iya, silakan Pak. Sekali lagi saya minta maaf ya Pak karena belum sempat melapor. Iya, nggak apa-apa, Bu Afifah. Ini kan tugas saya sebagai ketua RW. Kalau gitu, saya permisi dulu. Iya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Asep, Tete kok pulang? Si Marwa kemana? Teteh pulang duluan. Teteh mau nagih uang ganti rugi tah sama si Yusuf. Yusuf mana? Yusuf eta tukang parkir tadi tempatnya butiknya Marwah. Tah nabrak tah, tinggali tah, penyok, bempernya. Terus si Umi kemana? Ya masih ditinggal di butik lah. Tete tuh kumaha sih? Ditinggal di butik. Bagaimana kalau dia telepon-teleponan sama si Rehan? Hah? Atau dia janjian ketemuan kumaha? Ya ampun. Teteh sampai lupa, Sep. Ini gara-gara si Yusuf sih. Badan. Balik lagi ke butik. Naik. Ke butik udah cepetan naik. Jadi bagaimana dokter kondisi istri saya? Kandungannya baik-baik aja kan? Ada masalah dengan janin dalam kandungan istri Bapak. Dan harus sesegera mungkin dilakukan operasi sesar demi keselamatan bayi dan ibunya. Ya Allah. Kami tidak mau terlambat. Operasi harus dilakukan sesegera mungkin sore ini juga, Pak. Berapa biaya yang harus kami siapkan, dokter? Bapak bisa bertanya kepada bagian administrasi, Pak. Dan kami tidak mau terlambat. Kalau terlambat, semuanya akan sia-sia, Pak. Baik, dokter. Baik. Mas Yusuf. Aku mau operasi, Mas. Aku nggak mau. Bagaimana kita membayarnya, Mas? Kita udah nggak punya apa-apa lagi. Narsi. Kamu jangan berpikir macam-macam dulu. Itu biar jadi tanggungan saya. Biar jadi urusan saya. Yang penting kamu sekarang tenangin diri dulu. Terus kamu harus bertahan. Kamu harus kuat. Maafin aku ya, Mas. Kamu gak salah apa-apa, Narsi. Kamu gak perlu minta maaf. Kamu tunggu dulu di sini sebentar ya. Saya mau urus dulu semuanya. Dokter, saya titip istri saya sebentar. Saya permisi. Baik, Pak. Pak Yusuf, kita harus urus administrasinya sekarang, Pak. Saya nggak mau kehilangan anak sama istri saya, Mas Rehan. Tapi biaya operasi itu pasti sangat mahal, Mas. Bagaimana saya mau membayarnya? Ya Allah, kasihan Pak Yusuf. Aku tahu dia begitu ketakutan kehilangan anak dan istrinya. Tapi aku juga nggak punya banyak uang sekarang. Mohon bantu saya, Mas. Berilah pinjaman uang untuk operasi ini, Mas. Saya pasti akan membayarnya nanti, Mas. Ya Allah, bagaimana aku harus menjawab? Saat ini pun kondisi keuanganku sangat sulit. Tolonglah, Mas. Gak ada orang yang bisa dimintai tolong sekarang ini, Mas. Pak Yusuf, saya ingin sekali membantu Bapak. Namun kondisi saya sekarang nggak memungkinkan. Yang kita bisa lakukan sekarang hanyalah berdoa kepada Allah, meminta bantuannya, sambil berusaha semampu kita di sini, Pak. Tapi bagaimana kalau... Pak Yusuf, saya tahu. Saya coba telepon Umi. Insya Allah Umi bisa bantu. Sebentar, Pak ya. Aku khawatir handphonenya Umi disita sama Abah. Semoga Umi ada di butik sekarang.